Jadi petugas itu juga harus ya knowledge dan skillnya harus baik kualitasnya, dan kita juga harus punya prosedur-prosedur dalam pengelolaan persediaan sehingga kita bisa menjamin produk yang kita jual itu kualitasnya baik. 5 unsur dari service quality ini harus dipenuhi. Ya balik lagi kita harus mempunyai keunggulan bersaing, keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang memang sekarang udah nggak bisa kita hindarkan lagi. Selamat datang kembali di podcast Meet the Expert, episode terakhir dari pembahasan tentang 5 dimensi kualitas pelayanan bersama Bu Astrid Dwestuti selaku Manajer Service dan Quality Assurance Kimia Farma Apotek. Terima kasih saya aturkan atas dedikasinya Ibu untuk senantiasa memberikan ilmu di podcast kami. Terima kasih juga sama-sama Pak Iman. Mantap, dan bagi swipers yang baru nonton video series tentang dimensi kualitas pelayanan, saya juga sarankan untuk nonton juga 2 episode yang sebelumnya. Nah Bu, sebenarnya kalau kita lihat di beberapa jurnal atau hasil penelitian Ibu, Iya. kan menunjukkan bahwa aspek assurance itu memiliki peringkat terendah. Gimana pendapat Ibu terkait hal itu? Iya, penilaian terendah mungkin ya. Jadi Penilaian kalau terendah, pelanggan itu kan memberikan penilaian terhadap apa yang dia rasakan gitu ya. Kalau assurance itu kan biasanya pada survei itu kita menanyakan bagaimana seberapa puas Anda akan jaminan kualitas yang diberikan. Nah mungkin itu mereka memberikan penilaian rendah karena kurang puas gitu ya. Kurang puas atas jaminan apakah itu produk atau jasa yang diberikan oleh si penyedia layanan tersebut. Makanya dia memberikan skor yang rendah itu. Oke. Nah, apa manfaatnya bagi pasien jika aspek assurance itu terpenuhi? Ya tentunya pasien akan mendapatkan produk yang berkualitas dan juga informasi yang tepat. Dan itu pengaruhnya akan kemana tuh? Senang lah, happy lah. Ya kepercayaan gitu. ya. Kepercayaan. Trust kepada penyedia Trust, jasa dan itu. mungkin dia bisa jadi ya repeat buying lah. Repeat jadi pelanggan loyal tentunya ya. Akhirnya pada akhirnya kita akan mendapatkan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan sampai ke hal itu ya. Nah, faktor apa aja sih Bu yang mempengaruhi baik atau buruknya aspek assurance? Nah kalau di apotek itu ada 2 sebenarnya, dari petugas yang melayani dan juga dari kualitas produk. Petugas dan kualitas produk. Iya, kalau petugas yang melayani itu kita juga tentunya harus bisa memastikan petugas di apotek itu punya kualitas knowledge dan skill yang baik gitu dalam hal melayani. Produk knowledge-nya harus baik, kemudian skill dalam memberikan informasi, memberikan pelayanan itu harus tepat, jangan memberikan informasi yang salah gitu ya, karena kita harus memberikan jaminan nih bahwa informasi yang kita berikan betul gitu. Kemudian kalau dari produk itu kita harus menjamin bahwa produk yang kita sediakan di apotek itu produknya asli, bukan produk obat palsu, produk abal-abal, itu tidak boleh disajikan di apotek. Kemudian juga baik, artinya tidak rusak. Itu nanti bisa tergantung juga kalau rusak ini dari penyimpanan kita di apotek. Kan obat itu banyak yang pada penjelasannya disimpan di tempat yang sejuk, terlindung dari cahaya. Iya, sinar matahari gitu-gitu kan. Nah, itu berkaitan lagi dengan yang kemarin kita bicarain tuh Pak Iman tentang tangible. Betul. Sejuk kan, nanti taruh di depan banyak dapat sinar matahari, terus kacanya juga mungkin tembus pandangnya terlalu kuat ya. Itu nanti kalau kita lihat di obat-obat yang dipajang di depan dekat pintu, dekat jendela, mungkin warnanya sudah pudar. Jangan-jangan dalamnya juga udah rusak. Seperti itu. Kemudian yang satu lagi adalah tidak boleh produk expired kita jual. Oh, bahaya itu. Iya. Makanya itu jadi petugas itu juga harus ya knowledge dan skillnya harus baik kualitasnya, dan kita juga harus punya prosedur-prosedur dalam pengelolaan persediaan sehingga kita bisa menjamin produk yang kita jual itu kualitasnya baik gitu. Oke. Bu, bisa kasih contoh Bu, contoh aspek assurance dalam praktik pelayanan kefarmasian? Ya, jadi layanan informasi obat ya, dalam layanan informasi dan edukasi kesehatan itu harus kita berikan. Jadi seperti pernah mungkin di podcast yang lalu kita ceritakan tentang komunikasi kepada pelanggan yang membawa resep dokter ya. Iya, betul. Ya kan. Jadi jangan sampai
informasi yang kita berikan itu salah gitu atau bertolak belakang dengan informasi yang dokter berikan. Itu tentunya perlu adanya knowledge baik dari apotekernya atau dari TTK. Kita mengharapkan sebetulnya di apotek yang memberikan informasi obat itu adalah apoteker. Tapi kan tidak menutup kemungkinan misalnya apotekernya ada 1 orang dan kemudian yang membantu itu TTK-nya banyak. Jadi TTK juga harus update gitu, harus update knowledge, harus update skill supaya kualitas layanan atau kualitas informasi yang diberikan itu juga bagus gitu dan benar gitu ya, akurat yang diberikan kepada pelanggan tentunya itu. Dan yang berikutnya untuk jaminan kualitas dari barang, kita harus mengatur nih SOP, misalnya SOP pengeluaran barang. Barang itu harus kita beli dari sumber yang terpercaya, yang legal, dari distributor yang legal, dari PBF pedagang besar farmasi. Jangan beli dari sumber yang abal-abal. Kadang-kadang mohon maaf nih ya Pak Iman ya, kadang-kadang ada misalnya pasien meninggal dunia nih, kemudian keluarganya punya obat sisa dari si pasien tersebut, itu dijual lagi Pak Iman. Serius Bu? Betul. Dijual lagi karena memang mungkin masih ada lah gitu ya. Ya dan belum expired. Tapi kita nggak boleh, boleh membeli. Saya pun mengalami ya, teman saya suaminya meninggal gitu, dia udah punya insulin karena diabetes gitu ya, dalam jumlah yang banyak untuk persediaan. Terus lu mau beli nggak? Obat suami gue masih banyak nih gitu. Ya nggak boleh saya beli karena dia bukan PBF ya, dia perorangan. Emang kita tahu dia di rumah nyimpen obatnya kayak gimana? Iya, gimana? Nggak tahu. Iya. Kemudian apakah mungkin kemasan sudah pernah dibuka atau apa, kita nggak tahu. Tapi intinya sih kita nggak usah berpikiran sampai ke situ. Intinya kita harus membeli obat di sumber yang legal karena PBF juga punya standar CDOB, cara-cara distribusi obat yang baik. Kita harus itu. Kemudian juga pengelolaan barang supaya tidak expired itu kita harus bisa atur ya, dalam hal penyimpanan, dalam hal pengeluaran barang yang mau kita jual. Kan ada FIFO ya, first expired, first out. Kemudian ketika stok opnam itu barang-barang yang expirednya mendekati, itu sudah harus kita singkirkan yang mendekati ya, bukan yang udah lewat gitu. Sudah kita singkirkan dari kotak atau dari gondola supaya jangan sampai nih pas kita menjual kita nggak melihat expired date-nya itu kapan. Ya, Bu, saya mau balik yang tadi, menarik nih Bu. Let's say yang tadi yang contoh suaminya meninggal gitu ya. Idealnya Bu, kalau kayak obat sisa itu apa yang mesti kita lakukan sebagai masyarakat ya? Iya, kalau kita mungkin merasa wah sayang nih obat gue masih banyak. Karena mungkin mahal-mahal juga kan Bu. Mahal-mahal. Intinya sih itu kan obat buat si sakit ya, yang pasien tersebut. Sebetulnya ya sudah, itu harus dimusnahkan aja gitu. Oh, dimusnahkan. Iya. Kecuali mungkin ya seperti disumbangkan nggak boleh Bu? Iya, kalau orang kan serba salah soalnya kan kayak gini serba kan. salah ya kalau kita mau sebagai dari sisi masyarakat nih ya. Mungkin kalau ada keluarganya yang memang pakai ya silakan aja sih, tapi juga harus kita ikutin lah aturan-aturannya bahwa dia memang menyimpan dengan baik, kemudian juga belum expired, kemasannya juga masih bagus. Kalau kita sebagai keluarga pasien mau memberikan ke orang yang membutuhkan ya silakan aja. Tapi kalau kita sebagai konsumen atau kita sebagai pasien, tentunya sebaiknya kita membeli ataupun memperoleh obat itu dari sumber-sumber yang resmi, legal, terpercaya gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kayak tadi obat-obat expired, masih ada Bu memangnya apotek yang misalnya menjual obat expired baik sengaja maupun tidak sengaja? Emang masih ada ya? Sepanjang pengetahuan Ibu lah. Sepanjang pengetahuan saya mungkin itu tidak disengaja ya Pak. Kalau di apotek kan kita pasti harus menjamin kualitas obat yang kita jual. Mungkin tidak disengaja, tapi tentunya itu harus kita jaga dengan ya kita harus punya SOP-nya. Betul. Gimana justru nih? Itu perlu SOP. Ya, kita harus punya SOP-nya. Barang yang kita jual misalnya harus yang batas expire-nya belum 3 bulan misalnya gitu ya. Itu harus kita singkirkan. Harus kita singkirkan dari kotak-kotak obat kita. Kalau masih bisa kita kembalikan ke PBF, kembalikan saja. Tapi kalau sudah tidak bisa ya itu menjadi kerugian kita dan itu harus kita musnahkan. Harus dimusnahkan. Jangan sampai kita buang juga.
di sembarangan gitu. Makanya kalau di IAI itu ada program tuh, Ikatan Apoteker Indonesia ada program namanya Dagusibu. Dapatkan, gunakan, simpan dan buang gitu. Dagusibu. Oke, iya, dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Dapatkan obat di sumber-sumber yang resmi, gunakan juga sesuai aturan pakai. Simpan juga ada aturan-aturannya. Buang juga ada aturannya. Kalau buang sembarangan tempat sampah, jangan-jangan ada oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin untuk kepentingan pribadi, diambil lagi, dijual lagi dan sebagainya. Makanya pentingnya itu memilih PBF yang benar ya. Asik. Betul. Salah satunya kayak SwapRx kan. Oke, Bu, apa sih dimaksud dengan reliability, Bu? Reliability ya, itu sebenarnya kehandalan sih. Jadi di mana kita membutuhkan, di situ kita dapat gitu. Jadi kita kehandalan, reliable ya. Kehandalan, dapat diandalkan misalnya gitu. Iya. Nah, prakteknya itu sendiri gimana? Praktek reliability pada apotek? Pada apotek itu lebih kepada kita harus menyediakan obat yang lengkap. Kita harus paham nih pelanggan itu perlu apa gitu. Artinya bukan semua item obat harus kita sediakan, enggak ya. Kalau harus sediakan semua kan berapa puluh ribu pemilik sarana juga harus berhitung gitu. Tapi paling tidak semua dari kegunaan atau indikasi obat itu kita harus punya. Misalnya farmakoterapinya apa kita harus punya semua, tapi jenis ataupun merek dagangnya tidak perlu semuanya gitu. Nggak semua merek dagangnya ada nih. Iya. Tapi secara farmakoterapi, indikasi obat kita semua punya. Lengkap lah di situ ya. Nah, faktor reliability apa dalam pelayanan kefarmasian, Bu? Faktornya apa aja sih? Faktor-faktornya tadi yang pertama kelengkapan tadi ya. Jadi kelengkapan itu satu. Apa yang dicari itu pelanggan dapat, kemudian juga pelanggan tentunya butuh selain produknya butuh informasinya. Jadi itu juga harus ada. Jangan ketika beli obat udah jual gitu aja gitu. Misalnya, udah Pak 50.000 rupiah, terima kasih. Udah. Tapi kita harus berikan juga yang dia butuhkan pasti informasi. Gitu. Kelengkapan obat, kemudian informasi. Nah, manfaatnya bagi apotek kalau dia memang menerapkan standar reliability ini apa? Yang pastinya kepercayaan dari pelanggan. Balik lagi ke trust ya. Kepercayaan, trust itu. Pelanggan tahu di sini lengkap. Pasti dia akan, aku butuh ini ada, butuh itu ada. Jadi trust lah ya. Walaupun misalnya satu merek tidak ada, tapi kita kasih penawaran. Kan obat itu ada substitusinya ya, penggantinya. Misalnya boleh ya nyebut nama generik ya, nama generik kan gak masalah. Misalnya paracetamol tadi yang untuk demam. Dia menyebutkan misalnya merek dagang anu gitu kan. Kita nggak ada nih, nggak apa-apa kan nggak ada. Tapi kan paracetamol kita punya yang lain gitu. Benar juga sih. Jadi ada beberapa macam nih, beberapa merek nih paracetamol. Misalnya kita nggak punya katakanlah kita nggak punya merek Panadol misalnya ya, tapi kita punya Sanmol, kita punya Biogesik yang lain kan boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Itu yang penting yang dia cari adalah paracetamol dan kita sediakan itu. Nah, sebagai closing statement, Bu, setelah kita bahas 5 dimensi kualitas layanan sebanyak 3 episode nih ya, 3 episode, nanti tunggu lagi episode berikutnya. Boleh Bu dikasih pesan untuk swipers atau rekan-rekan tenaga farmasi klinis khususnya di apotek? Monggo Bu. Jadi sebetulnya balik lagi kepada tujuan awal ya, dari kenapa sih kita harus menyajikan atau memberikan layanan dengan 5 unsur dari service quality ini harus dipenuhi. Ya balik lagi kita harus mempunyai keunggulan bersaing, keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang memang sekarang udah nggak bisa kita hindarkan lagi. Nah, caranya untuk mempunyai keunggulan bersaing tentu dari sisi layanan ini harus kita lebih baik daripada pesaing-pesaing kita. Pasti bisa teman-teman apoteker dan tenaga teknis kefarmasian memberikan layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Pasti bisa. Mantap Bu Astrid. Seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Astrid, aspek reliability atau dapat diandalkan dalam kelengkapan obat menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga. Nah, saya mau kasih tipsnya buat apotek milik swipers. Pilihlah mitra apotek yang juga bisa diandalkan dalam hal pengadaan obat. Tentunya SwapRx juga bisa menjadi sahabat mitra apotek dalam memenuhi kebutuhan stok sediaan obat untuk bisnis apotek milik swipers. Nikmati berbagai kemudahan dan penawaran dalam satu aplikasi yang tentunya rugi untuk dilewati. Tinggal swipe, stok obat apotek pun terpenuhi.
Yang belum download aplikasi SwapRx langsung aja download di Google Play Store dan di App Store. Ingat sekali lagi, SwapRx belanja aman, nyaman, dan cuan. Bu Astrid, selesai sudah podcast series dengan tema 5 dimensi kualitas layanan yang bisa diterapkan pada pelayanan kefarmasian. Makasih juga Pak. Nah, kira-kira nih Bu, next seriesnya tema atau isu apa yang mau kita angkat? Boleh nih, kita mungkin memerlukan juga ya tenaga kefarmasian kita atau apoteker kita mempunyai skill komunikasi yang baik. Communication skill. Kemudian juga bagaimana cara-cara menghadapi komplain, walaupun kita tentunya sangat tidak berharap ada komplain ya. Tapi barangkali dari 1000 ada 1 itu ada juga. Nah, bagaimana kita menghandle komplain? Itu penting. Ataupun mungkin manajemen inventory ya supaya obat-obat kita lengkap tadi itu juga harus kita pahami semuanya. Nah, kita tanya juga pendapat swipers ya Bu ya. Kan pasti mereka banyak nih mau kasih tema-tema atau saran-saran ya. Kalau ada usulan tema terkait pelayanan kefarmasian bisa langsung cantumkan di kolom komentar ya swipers. Terima kasih atas pengalamannya, sharing pengalaman dan ilmunya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk sharing. Pokoknya saya tunggu lagi Bu di sini. Baik, siap. Ilmunya mantap sekali nih ya enggak? Siap. Terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video SwapRx Academy serta nyalakan fitur notifikasinya supaya bisa up to date dengan konten-konten kami terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya apoteker. Salam sehat. Swipe RX.